Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya akan menceritakan sedikit mengenai sejarah jalur rempah di Tulang Bawang. Sebelum berkembangnya era modernisasi, sarana transportasi darat di Hindia Belanda, kehidupan masyarakat sejak awal abad ke-19, khususnya di wilayah Sumatera, sangat tergantung pada sungai. Salah satu sungai yang memiliki fungsi penting dalam perjalanan sejarah masyarakat Sumatera adalah Sungai Tulang Bawang. Kajian sejarah perkembangan Sungai Tulang Bawang, terutama dalam berjalannya dengan arus perdagangan lada pada periode abad ke-17 hingga abad ke-20. Menurut Ken Hall, salah satu karakter peradaban sungai di Asia Tenggara adalah peradaban sungai yang berada di wilayah pedalaman, yang memiliki fungsi sebagai penyedia kebutuhan-kebutuhan komoditas perdagangan. Kajian sejarah menambah wacana dalam kajian sejarah maritim Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sejarah perdagangan ladang. Sungai Tulang Bawang mengalami kemunduran akibat semakin dominannya perkembangan transportasi darat pada awal abad ke-20 di Sumatera. Sebelum berkembangnya era transportasi darat modern, di Hindia Belanda pada abad ke-19, masyarakat Sumatera telah menggantungkan hidupnya pada kehidupan sungai. Sungai Tulang Bawang merupakan sungai utama di Sumatera yang memiliki peran penting bagi masyarakat Sumatera. Studi ini menunjukkan sejarah Sungai Tulang Bawang khususnya berkaitan dengan perdagangan lada pada abad ke-17 sampai abad ke-20. Menurut Ken Hall, salah satu karakter sungai adalah peradaban sungai pedalaman, yang biasanya berfungsi sebagai sumber daya utama komoditas perdagangan luar negeri. Kajian ini mengabarkan upaya kajian sejarah maritim Indonesia, khususnya terkait dengan kajian sejarah sungai Indonesia. Sejarah maritim berkaitan dengan dermaga pelabuhan besar yang pernah jaya di abad ke-17 dan 18 Masehi, berkaitan dengan pusat perdagangan rempah-rempah terbesar di Lampung, sebagai jalur rempah dari Lampung yang sangat erat kaitannya dengan Banten, pelabuhan Banten. Hal ini bisa kita lihat dalam hal prasasti yang pernah mencatat berkaitan dengan kejayaan peradaban masa lampau masyarakat Tulang Bawang, yaitu menghasilkan lada, cengkeh, pala, kemiri, jahe, dan berkaitan dengan lada hitam dan lada putih. Itu banyak sekali dihasilkan di daerah Tulang Bawang Lampung. Ada juga tertera dalam peta-peta kuno dan buku-buku Belanda yang ditulis oleh para sejarawan Belanda, serta juga ada di dalam buku sejarah masyarakat Menggala. Kemudian berkaitan dengan tentang budaya masyarakat Menggala. Banyak penelitian yang sudah pernah dilakukan berkaitan dengan sejarah jalur rempah di Tulang Bawang. Jalur rempah sebagai nominasi warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO sesuai dengan World Heritage Convention, Konvensi Warisan Dunia tahun 1972 tentang Protection of the World's Cultures and the Natural Heritage. Sebagai nominasi warisan budaya dunia ke UNESCO, eksistensi jalur rempah-rempah harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat Tulang Bawang. Kebesaran peradaban masa lampau dan kejayaan masyarakat Tulang Bawang di masa lampau. Hal ini juga bisa dibuktikan di zaman dahulu. Aksesoris yang dipakai oleh Raja Tulang Bawang ataupun para punggawanya, ataupun di zaman Belanda ketika ada pesta-pesta adat, itu aksesorisnya terbuat dari emas yang rata-rata dipakai oleh para pembesar kerajaan maupun tokoh-tokoh adat di zaman pemerintahan Belanda. Membangun narasi yang baik tentang kehidupan berkaitan dengan sejarah jalur rempah di Tulang Bawang. Membangun narasi yang baik tentang kearifan lokal dan sejarah lokal di Kabupaten Tulang Bawang harus disampaikan secara tekstual dan kontekstual, disesuaikan dengan potensi sejarah lokal di Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini bisa diangkat
adanya kerjasama antara guru sejarah, dosen, dan para peneliti di perguruan tinggi, serta sejarawan, dan kemudian juga bisa melibatkan komunitas peneliti sejarah lokal. Sejarah rempah melalui living history, seperti rawatan sejarah misalnya ke pelabuhan kuno, situs-situs tanaman kelapa, rempah-rempah, dan kemudian tanaman rempah-rempah hal menjadi pemikiran bersama atau tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana menggali dan meneliti potensi-potensi sejarah lokal yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Sumber-sumber dasar sejarah lokal yang bisa kita gunakan adalah berkaitan dengan manuskrip atau naskah-naskah kuno yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian kita mengumpulkan arsip-arsip yang menceritakan sejarah berkaitan dengan sejarah jalur rempah di Tulang Bawang. Kemudian mengumpulkan prasasti dan melakukan penelitian terhadap prasasti yang ada. Kemudian kita juga membaca atau mengumpulkan catatan perjalanan para sejarawan Belanda yang pernah ditulis di masa lampau. Kemudian kita mengumpulkan undang-undang ataupun melakukan penanganan kontrak berkaitan dengan penelitian sejarah. Kemudian kita juga harus mulai mendata berkaitan dengan nama tempat dan pelabuhan dermaga khususnya di Kabupaten Tulang Bawang. Situs yang menunjukkan kebesaran di masa lampau berkaitan dengan sejarah jalur rempah di Tulang Bawang, kita bisa melihat adanya berdirinya Masjid Agung yang sangat megah dan mewah di zaman dahulu. Itu membuktikan adanya suatu peradaban kejayaan masa Islam di Kabupaten Tulang Bawang. Di masa itu, pelabuhan besar dermaga di Kabupaten Tulang Bawang khususnya itu menjadi pusat perdagangan, sentral ekonomi dan logistik yang berkaitan dengan perdagangan besar, hubungan antara Tulang Bawang dengan pelabuhan Banten. Kemudian kita melihat di zaman dahulu berkaitan dengan kita kaitkan dengan persoalan politik adalah adanya pusat pemerintahan kerajaan Tulang Bawang di masa lampau. Kemudian berkaitan dengan hal yang sifatnya ekonomi, ada pelabuhan Pabean dan temuan-temuan berkaitan dengan mata uang di masa lampau yang itu menunjukkan bukti bahwa adanya kebesaran dan kejayaan di masa lampau berkaitan dengan hubungan perdagangan antara pelabuhan dermaga besar di Tulang Bawang dengan Banten sebagai sentral pusat perdagangan melalui alur sungai di masa lampau. Kita juga bisa melihat sosial budaya berkaitan dengan perkembangan peradaban masyarakat di masa lampau. Dahulu masyarakat Tulang Bawang itu secara materi dan ekonomi sangat mapan. Dibuktikan dengan aksesoris para raja kerajaan Tulang Bawang menggunakan aksesorisnya adalah berkaitan dengan mahkota dan aksesoris lainnya terbuat dari emas. Kemudian pesta-pesta adat itu dilakukan dengan sangat mewah dan sangat megah di masa dahulu. Masjid Agung Menggala, pusat kemajuan Islam dan peradaban di masa lampau dahulu, menunjukkan komunitas dari agama-agama yang ada yang berbeda bisa saling hidup berdampingan dengan baik. Situs Benteng Sabut Kerajaan Tulang Bawang itu bisa kita buktikan adanya keberadaannya sekarang ini di daerah Tulang Bawang Barat. Lokasinya khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, pemekaran Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian kita bisa melihat juga dari sejarah
penyebaran Islam di Lampung, khususnya dibawa oleh tokoh Kerajaan Tulang Bawang terdahulu, yaitu Menak Patih Prajurit Hidayatullah, yang itu membawa Islam dan melakukan penyebaran Islam di Lampung. Kesultanan Tulang Bawang Darussalam di zaman dahulu itu pernah berjaya. Ini adalah membuktikan adanya sejarah jalur rempah di Tulang Bawang yang pernah jaya di masa dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un.